Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tidak lupa untuk bahagia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mike Amelia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya di presentasi hari ini. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alvareta Subakto dengan NIM 112200169 sebagai moderator. Hari ini kami akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu ketahanan nasional dan bela negara dalam membangun jiwa ketahanan nasional dan bela negara sejak dini. Materi ini kami susun bersama sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Maulida Fitri dengan NIM 112200014. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ketahanan nasional atau disingkat TANAS. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan dan keamanan negaranya agar tetap aman, damai, dan tidak mudah diganggu oleh ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, ketahanan nasional tidak hanya sebatas bertahan, melainkan juga mencakup kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi. Hal ini penting agar setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah prasyarat fundamental agar suatu negara tetap eksis, berdaulat, dan mampu mewujudkan cita-cita nasional di tengah berbagai dinamika global. Selanjutnya, 3 wajah ketahanan nasional. Menurut GPH Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki wajah ganda, artinya lebih dari satu bentuk atau dimensi. Ada 3 wajah utama dalam ketahanan nasional, yaitu yang pertama konsepsi atau doktrin. Ini adalah cara pandang khas Indonesia dalam mengatasi ancaman, yaitu dengan konsep Astagatra. Astagatra terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, Trigatra, yaitu aspek alamiah seperti letak geografis, sumber daya, dan kondisi alam. Yang kedua, Pancagatra, yaitu aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, kondisi. Ketahanan nasional bersifat dinamis, bisa meningkat atau menurun. Tingkat ketahanan ini bisa diukur dengan menggunakan konsep Astagatra tadi. Dan yang terakhir, strategi atau pendekatan. Ini adalah cara bangsa Indonesia dalam bertahan atau survive menghadapi berbagai ancaman. Dalam pendekatannya, Indonesia selalu mempertimbangkan semua aspek baik yang alamiah maupun sosial, sesuai dengan prinsip Astagatra. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Salma Zahru Qurratul Ain dengan NIM 112200293. Di sini saya akan menjelaskan dimensi penting ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan. Yang pertama ada ideologi. Keyakinan akan kebenaran Pancasila, kemampuan menggalang persatuan, dan menangkal ideologi asing. Yang kedua ada politik. Kehidupan politik berlandaskan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga sistem politik sehat dan dinamis, serta menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga ada ekonomi. Perekonomian berlandaskan demokrasi, ekonomi Pancasila, menjaga stabilitas, kemandirian, daya saing tinggi, dan kemakmuran merata. Yang keempat ada sosial budaya. Kehidupan sosial budaya yang dijiwai kepribadian nasional Pancasila membentuk masyarakat beriman, rukun, bersatu, cinta tanah air, dan menangkal budaya asing yang tidak sesuai. Dan yang kelima ada pertahanan keamanan. Daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara, menjaga stabilitas, mengamankan pembangunan, dan mempertahankan kedaulatan negara dan ancaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik ketahanan nasional. Munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia, yaitu mempunyai historis bermula dari awal 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat, SSKAD atau SKOAD.
yang dilatar belakangi meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina di Asia Tenggara. Inspirasi dari keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis termasuk G30S PKI. Pengembangan pemikiran dilanjutkan oleh Lamhanas pada tahun 1968 dengan istilah kekuatan bangsa. Kemudian ketahanan nasional pada tahun 1969. Konsep ini diperbaharui tahun 1972 dari Ipolexosom menjadi Astra-Gatra dan secara resmi masuk GBHN sejak 1973. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bela negara, di mana bela negara secara umum adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan sekedar tentang angkat senjata, melainkan mencakup berbagai upaya dan tindakan nyata dari setiap individu sesuai peran dan profesinya, demi kelangsungan serta kemajuan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila dengan NIM 112200048 yang akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Di sini saya akan membahas materi mengenai dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara tercantum pada pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini menegaskan bahwa pembelaan negara adalah hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara tanpa terkecuali. Yang kedua, ada bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi hak dan kewajiban setiap warga negara. Ini berarti bahwa bela negara bukan hanya tugas TNI, melainkan kewajiban setiap warga negara. Pembelaan negara tidak selalu dalam pembentukan angkat senjata. Warga sipil pun dapat berperan melalui profesinya masing-masing, seperti guru, tenaga medis, pelajar, dan lainnya. Yang ketiga, tercantum pada UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ini menjelaskan bahwa keterlibatan warga negara dalam bela negara bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan, kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sesuai profesi, dan lain-lain. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Intan Yulia Permatasari dengan NIM 112200271. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara fisik dan non-fisik. Yang pertama, bela negara fisik adalah tindakan langsung untuk mempertahankan negara seperti dengan mengangkat senjata atau terlibat langsung dalam pertahanan. Yang kedua, bela negara non-fisik adalah upaya untuk menjaga bangsa dan kedaulatan negara melalui peningkatan nasionalisme, moral, sosial, pendidikan, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan bernegara. Contoh bela negara non-fisik atau disebut dengan non-militer yaitu ada 3. Yang pertama, segala upaya mempertahankan NKRI dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, misalnya sadar dan taat membayar pajak. Yang terakhir, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Ancaman tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer atau disebut dengan nir-militer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arini Nurfarida Alfausna dengan NIM 112200197. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Untuk materi yang pertama yaitu contoh-contoh bela negara fisik. Untuk contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bergabung dengan TNI atau Polri sebagai prajurit atau anggota aktif. Yang kedua, menjadi bagian dari komponen cadangan atau Komcat dan juga bergabung resimen mahasiswa atau Menwa.
Dan contoh yang terakhir, ikut serta berpartisipasi dalam Siskamling atau kegiatan keamanan lingkungan lainnya. Dan juga bisa menjadi relawan dalam penanggulangan bencana yang melibatkan pengerahan fisik. Dapat saya sampaikan yaitu strategi konsep ketahanan nasional berlapis dan juga upaya bela negara. Nah, untuk strategi konsep ketahanan nasional berlapis tentunya memiliki beberapa poin. Untuk yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi kokoh tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari lapisan di bawahnya. Untuk poin yang kedua yaitu bermula dari ketahanan diri atau individu, berlanjut ke ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu puncaknya pada ketahanan nasional. Kemudian untuk upaya bela negara tentunya sama, memiliki beberapa poin juga. Poin yang pertama yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang tertera pada pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Kemudian untuk poin yang kedua, upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, melainkan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dan poin yang terakhir yaitu wujud sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tentunya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aliyah dengan NIM 112200066. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Dalam sejarah dunia, kita bisa belajar banyak dari perjalanan bangsa-bangsa lain, termasuk bagaimana mereka menghadapi tantangan besar. Salah satunya yaitu yang patut diperhatikan adalah Yugoslavia. Dulu negara ini merupakan kekuatan besar di kawasan Eropa Timur. Namun, karena lemahnya ketahanan nasional, terutama dalam aspek ideologi dan persatuan, Yugoslavia akhirnya terpecah menjadi beberapa negara kecil, seperti Bosnia, Kroasia, dan Serbia. Perpecahan ini menunjukkan bahwa tanpa fondasi yang kuat, sebuah negara bisa runtuh di dalam. Berbeda halnya dengan Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis moneter dan politik yang sangat berat. Ekonomi goyah, harga-harga melonjak, terjadi kerusuhan sosial, dan kepemimpinan nasional berganti. Namun, di tengah semua ini, Indonesia mampu bertahan. Ketahanan nasional yang bersumber dari Pancasila, rasa persatuan dan kesadaran akan pentingnya keutuhan bangsa, menjadi kunci mengapa Indonesia tetap utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh lain yang lebih dekat adalah pandemi COVID-19. Krisis global ini memberikan dampak besar ke semua lini kehidupan, contohnya seperti kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pentingnya respon kolektif dan solidaritas nasional menjadi sangat nyata. Hanya dengan ketahanan nasional yang kuat, bangsa ini bisa tetap stabil dan eksis menghadapi guncangan global. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Ketahanan nasional dan bela negara adalah konsep khas Indonesia yang bersifat dinamis. Artinya ia bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Ketahanan nasional berfungsi sebagai gambaran nyata kondisi bangsa saat ini, sekaligus sebagai strategi menyeluruh untuk menghadapi berbagai ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsep ini didasarkan pada ajaran Astragatra yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, baik alamiah maupun sosial. Ketahanan nasional memiliki berbagai dimensi dan lapisan. Yang pertama yaitu dimensi vital, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua yaitu lapisan, dimulai dari individu, keluarga, wilayah, regional, sehingga mencapai tingkat nasional. Bela negara adalah salah satu bentuk partisipasi aktif seluruh warga negara dalam menjaga dan memperkuat ketahanan bangsa. Bentuknya bisa berupa fisik militer seperti bergabung dalam TNI, atau non-fisik seperti mengabdi di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, atau aktif menyebarkan nilai persatuan dan cinta tanah air. Mengapa ini penting?
Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, menghadapi ancaman yang semakin kompleks di era global, menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Cukup sekian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.